Waduh, ada partai politik hingga pejabat jadi backing Ponpes Al Zaitun, pantas seperti tak tersentuh hukum. Dulu kan banyak pejabat yang hadir ke sana tuh. Nggak tahu tuh pejabat, nggak tahu isi Al Zaitun, ditipu Panji Gumilang atau bagian dari itu kita juga nggak tahu. Pejabat nih yang dimaksud pejabat yang pejabat bagaimana? Pejabat menteri dari A sampai Z dulu datang ke Al Zaitun ketika zaman saya ada acara-acara di Al Zaitun. Pejabat RI ya? Ya. Wish. Pejabat negara RI. Ya mungkin karena ngelihat pesantren megah. Ini fasilitasnya lengkap, ada pertanian, perhutanan sukses, datang ke sana. Atau mungkin bagian dari sana kita nggak nyangka. Kalau saya melihat ini kan ketika sudah keluar, ini ternyata bukan produk agama, ini produk politik. Dan sudah terbukti 2024 ada penggelembungan suara sebesar 24.000 di Al Zaitun. Itu baru di internal, belum yang dari jamaah yang teritorial. Ya, dan pemerintah harus mengambil tindakan dong. Jangan membiarkan gitu loh. Jangan pembiaran ini gitu. Oh, dulu kan ada tokoh-tokoh yang datang ke sana. Ya mungkin tokoh-tokoh itu nggak tahu bahwa di sana tuh begitu gitu. Coba baca lagi investigasi yang dilakukan Depak, investigasi yang dilakukan MUI, supaya kita semua paham tentang apa itu Al Zaitun. Kami melihat seolah ini ada pembiaran di pemerintah, tapi ya kami tidak mundur karena saya melihat ini bukan kejahatan biasa masalah negara Islam Indonesia yang berpusat di Al Zaitun ini. Ini tragedi kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan. Anak muda dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini paket komplit. Oke. Dan semuanya diam. Di mana Pak Menteri yang biasanya ketika viral muncul, di mana Komnas HAM? Dari setiap pengaduan, yang masih mau buka pintu cuman polisi, bukan saya belain polisi, bukan. Walaupun proses hukumnya nggak jelas, tapi mereka mau buka pintu. Tapi terus terang saja, saya melihat ada kebohongan dari Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Ya karena hingga hari ini tidak pernah mengeluarkan fatwa, itu yang pertama. Yang kedua, hasil penelitiannya sebenarnya tidak pernah diumumkan. Hasil penelitian MUI itu kami bongkar. Karena itu masuk laci, akhirnya kami bongkar penelitian itu. Dan berapa kali kami ngirim surat, berapa kali kami datang. Karena maaf ya, dalam urusan Ahmadiyah, Lia Eden mereka semangat, tapi dalam urusan yang menyangkut NKRI ini harga mati. Saya pikir Pak Hendro juga harus paham itu. Penyesatan tentang rukun Islam. Wish. Syahadat disesatkan. Memang lafadznya masih asyhadu alla ilaha illallah, tapi ditafsirkan di NI itu tidak ada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam, maka dia kafir, zolim, fasik. Mau milih yang mana? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan saya adalah Rasul. Saya Rasul. Rasul itu seperti seorang lurah. Siapa yang ngaku Rasul itu? Ya, semua. Jadi Rasulullah itu Rasul ditafsirkan dengan ro'yu. Rasulullah, orang yang membawa risalah. Siapapun siapa saja yang menjawab risalah Allah disebut Rasulullah. Saya pusing. Mereka mengadopsi ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Lembaga kerasulan. Ditaksirkan semua menggunakan ro'yu dengan pikiran semau mereka sendiri. Jadi Mas Ken di situ pernah jadi Rasul. Rasul itu hanya sebuah jabatan seperti lurah, orangnya meninggal tapi jabatannya akan berlangsung sampai kiamat. Salat itu ada dua macam, salat ritual dan gimana tuh salat ritual 5 waktu. Oke. Terus yang satunya? Yang salat ya cari duit, cari orang itu adalah menegakkan program negara itu salat. Oh ya? Negara ini nggak butuh salat, negara ini butuh dana, butuh orang untuk mendukung program. Nyari dana terus? Iya, setiap hari cari dana, cari uang. Untuk membangun 1.200 hektar. 1.200 hektar ya. Untuk membangun itu dananya. Ya, dan modusnya dulu berbagai macam, kita menghalalkan segala cara. Ternyata ada partai politik dan pejabat yang menjadi bagingan Ponpes Al Zaitun. Pantas saja hingga saat ini seperti tidak tersentuh hukum siapa pejabat dan partai politik yang ada di belakang Ponpes Al Zaitun. Partai politik dan pejabat tersebut ternyata memiliki andil besar di Indonesia. Hal ini terungkap dalam kanal YouTube @guru_gembul Minggu 7 Mei 2023. Dalam video YouTube tersebut terungkap alasan mengapa Ponpes Al Zaitun selalu menimbulkan kontroversi dan tak ada satupun yang berani memberikan teguran. Hal tersebut karena memang ada kekuatan besar yang membackingi Ponpes yang berada di Jawa Barat tersebut. Video berdurasi hampir 20 menit tersebut mengungkapkan bahwa selama ini Ponpes Al Zaitun ternyata memiliki backingan besar dari petinggi partai di Indonesia. Banyak pejabat dan petinggi partai yang dekat dengan Ponpes Al Zaitun, ujar narator dalam video.
Polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun Indramayu diketahui dari dulu hingga sekarang tak ada habisnya. Kontroversi di Ponpes Al Zaitun terjadi silih berganti, seakan tak ada yang berani memberikan teguran ataupun peringatan. Polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun Indramayu diketahui dari dulu hingga sekarang tak ada habisnya. Seperti halnya kontroversi baru-baru ini yang menggemparkan masyarakat Indonesia mengenai soft laki-laki dan perempuan dijadikan satu oleh Ponpes Al Zaitun kala melaksanakan sholat Id. Tak hanya itu, adzan menyeleneh juga dilakukan di Ponpes Al Zaitun. Bahkan pendiri Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menyatakan dalam waktu dekat pihaknya akan memakai santri putri untuk dijadikan khotib Jumat. Panji Gumilang juga membuat kehebohan setelah menyatakan bahwa Ponpes Al Zaitun tidak menggunakan 4 mazhab dunia, melainkan bermadzhab kepada Presiden pertama RI Insinyur Soekarno. Ini juga diduga kuat lantaran banyak kontroversi yang terjadi di Ponpes Al Zaitun, namun hingga saat ini belum ada kepastian statusnya. Sebelum adanya kontroversi yang terjadi baru-baru ini, mencuat juga kasus lama yang terbongkar satu persatu. Di antaranya adalah pengaduan seorang wanita mantan pegawai Ponpes Al Zaitun yang mengaku telah dilecehkan oleh Panji Gumilang. Kasus pelecehan dan pencabulan itu terjadi pada 2021 lalu. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut mengenai pengaduan itu meski sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Ternyata ada partai politik dan pejabat yang menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Pantas saja hingga saat ini seperti tidak tersentuh hukum siapa pejabat dan partai politik yang ada di belakang Ponpes Al Zaitun. Partai politik dan pejabat tersebut ternyata memiliki andil besar di Indonesia. Hal ini terungkap dalam kanal YouTube @gurugembul Minggu 7 Mei 2023. Dalam video YouTube tersebut terungkap alasan mengapa Ponpes Al Zaitun selalu menimbulkan kontroversi dan tak ada satupun yang berani memberikan teguran. Hal tersebut karena memang ada kekuatan besar yang membackingi Ponpes yang berada di Jawa Barat tersebut. Video berdurasi hampir 20 menit tersebut mengungkapkan bahwa selama ini Ponpes Al Zaitun ternyata memiliki backingan besar dari petinggi partai di Indonesia. Banyak pejabat dan petinggi partai yang dekat dengan Ponpes Al Zaitun, ujar narator dalam video. Polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun Indramayu diketahui dari dulu hingga sekarang tak ada habisnya. Kontroversi di Ponpes Al Zaitun terjadi silih berganti, seakan tak ada yang berani memberikan teguran ataupun peringatan. Polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun Indramayu diketahui dari dulu hingga sekarang tak ada habisnya. Seperti halnya kontroversi baru-baru ini yang menggemparkan masyarakat Indonesia mengenai soft laki-laki dan perempuan dijadikan satu oleh Ponpes Al Zaitun kala melaksanakan sholat Id. Tak hanya itu, adzan menyeleneh juga dilakukan di Ponpes Al Zaitun. Bahkan pendiri Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menyatakan dalam waktu dekat pihaknya akan memakai santri putri untuk dijadikan khotib Jumat. Panji Gumilang juga membuat kehebohan setelah menyatakan bahwa Ponpes Al Zaitun tidak menggunakan 4 mazhab dunia, melainkan bermadzhab kepada Presiden pertama RI Insinyur Soekarno.